Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NPM 2018 43500 929. Saya dari mahasiswa Unindra. Saya akan menjelaskan tentang proyek web yang ditugaskan kepada kami. Untuk tampilan utama yaitu tampilan login anggota. Di sini login anggota. Yang bisa login di sini harus yang sudah terdaftar, yang username-nya sudah terdaftar di dalam database yang ada di database ini. Sini saya sudah banyak membuat ya. Kita coba buat, misalnya tidak punya username, maka diharuskan untuk mendaftar dahulu. Kita klik di sini, form registrasi, masukkan username, kita coba. Username sudah ada, berarti username tersebut sudah terdaftar, jadi tidak bisa double, tidak ada username yang sama, tidak boleh ada username yang sama. Kita coba buat yang lain, misalnya di sini Muhammad. Kenapa saya di sini gunakan huruf besar? Saya bisa saja di sini saya gunakan huruf besar semua ya, tapi saya menaruh fungsi start to lower untuk mengubah huruf yang ada di sini di dalam kolom username untuk berubah menjadi kecil semua, kecil otomatis. Saya tambahkan di dalam function ini ya, di sini start to lower. Jadi walaupun saya di sini gunakan huruf besar semua, tetapi username yang masuk akan berubah menjadi huruf kecil, dipaksa berubah menjadi huruf kecil. Kemudian password kita gunakan 123 saja ya, yang standar saja. Klik daftar. User baru berhasil ditambahkan. Oke, kita cek. Sini belum ada ya. Ya, di sini berubah ya. Muhammad. Di sini Muhammad. Di sini Muhammad. Ini user yang baru. Kita kembali lagi. Saya coba jelaskan sedikit untuk registrasi ya. Untuk ini require ini digunakan untuk memanggil function atau function yang ada di dalam function PHP. Jadi dalam function PHP ini yang utama yaitu koneksi ke database. Di sini ada localhost, hostnya ya. Di sini usernya root, dan sini password. Karena saya menggunakan exampp, maka passwordnya biasanya dia kosong ya, defaultnya kosong. Di sini to database ya, database-nya tugas ya. Di sini terus ke function registrasi. Di sini function registrasi, di sini global con, ini untuk menggunakan koneksi yang sudah ada. Jadi di sini nih, karena di dalam function itu $con ini tidak akan terbaca. Dia ini apa? Dia tidak akan tahu ini $con ini apa. Maka harus ditambahkan dengan variabel global, yaitu tambahkan dengan global $con. Maka akan terpanggil koneksi ini. Kemudian di sini ini untuk kolom username dan password. Ya, di sini ada MySQL escape string, jadi nggak cuman huruf saja yang bisa dimasukkan untuk password. Tanda putik bisa, titik bisa gitu. Jadi untuk memperunik password yang user masukkan ya. Untuk password 2-nya sama, karena ini untuk konfirmasi password saja. Kemudian di sini cek username sudah ada atau tidak. Di sini akan menampilkan dulu username yang ada di dalam database. Kita cek dulu. Kita cek, kemudian jika username-nya ada, maka akan muncul notifikasi ini, username sudah ada. Oke. Kemudian jika passwordnya, jika username-nya tidak ada di dalam daftar database, maka akan lanjut ke pengecekan password yaitu password kolom pertama di sini ya.
Di sini password kolom yang pertama ini, dan ini kolom kedua. Di sini kolom yang pertama, jika password kolom password pertama tidak sama dengan kolom password kedua, maka akan muncul seperti ini, konfirmasi password tidak sama, ya. Tetapi jika sudah selesai semua, maka password itu akan dienkripsi. Saya di sini gunakan metode password hash dengan metodenya password default, di default saja password hash, ya. Kemudian di sini memasukkan username dan passwordnya ke dalam database. Kenapa saya di sini mengkosongkan, ya? Karena di dalam database saya di sini ada ID untuk auto incrementnya, ya. Jadi harus diberi satu tempat kosong untuk mengisi ID-nya. Tapi kita tidak usah ngisi ID-nya karena diisi otomatis oleh database. Kemudian kembalikan nilainya. Oke, lanjut ke login. Kita coba login. Tadi kita gunakan nama Muhammad, ya. Passwordnya 123 dan klik login. Tampilan awal seperti ini. Oh ya, saya lupa, saya membuat web perpustakaan online. Ya, di sini ada submenu logout, daftar buku, pinjam buku, dan tabel daftar buku yang dipinjam oleh user-user yang telah login. Di sini ada user Muhammad, ya. User ini akan berubah-ubah sesuai dengan user yang masuk. Kita coba yang lain, ya. Saya sudah coba membuat dengan admin misalnya. Passwordnya 123, kita login, dia akan berubah admin. Kita coba lagi yang lain. Sini kita Ahmad. Saya sudah cobanya, ya. Ahmad 123, ya, berubah. Oke, kita kembalikan dengan yang semula, Muhammad 123, ya. Dan ini kenapa dia email selalu dimulai dengan huruf besar. Saya gunakan fungsi ini, use first. Jadi huruf pertama yang muncul akan berhuruf besar, walaupun username-nya huruf kecil di awal, ya. Kalau untuk CSS, tampilan segala macam, saya tidak akan menjelaskannya karena itu sesuai dengan keinginan para user masing-masing atau pembuat masing-masing kontenernya. Oke, kita lanjut. Untuk login, ya. Login di sini, ya. Fungsi Muhammad ini saya gunakan di sini. Jadi setiap season start itu akan muncul dengan nama Muhammad atau nama sesuai user yang login, ya. Record ini saya sudah jelaskan, yaitu untuk memanggil fungsi dari function.php, ya. Kemudian di sini if iset post login, saya menggunakan metode post. Kalau metode post ini tidak akan terlihat URL, atau kalau metode get itu kan dia dari URL, ya. Jadi kalau post itu bukan, ya. Kemudian saat login, username dan passwordnya di sini akan ditampilkan dulu. Username-nya, ya, akan dilihat username-nya. Di sini cek username, jika benar, kemudian cek password, kemudian jika benar, maka session loginnya true, bernilai true, ya. Oke, di sini untuk menampilkan username-nya. Jadi session username ngambil data dari sini, ya. Untuk di sini mana, ya,
Di sini ini if is set error, echo username atau password salah. Oh ya, jika Anda login dengan password atau username yang salah, maka akan muncul notifikasi yang merah di sini. Kita coba ya. Kita coba Muhammad. Passwordnya kita ganti dengan 456. Oke, akan muncul. Tapi kalau kita masukkan dengan yang benar, Muhammad, passwordnya 123, ya. Nah, jadi untuk memberitahu aja kalau misalnya password atau username-nya itu salah. Sebentar. Lanjut ya. Kemudian daftar buku. Oke, daftar buku. Daftar buku di sini ada submenu logout, daftar buku, dan pinjam buku. Kemudian ada tabelnya. Kita lihat di buku. Sini ada kode, nama, judul, pinjam, kembali. Sini ada kode, nama, judul. Oh ya, saya lupa menambahkan ini, pinjam dan kembali. Sebentar ya. Ada di sini. Tanggal peminjaman. Kemudian tanggal pengembalian. Oke, di sini juga kita tambahkan untuk menampilkan datanya. Kita copy saja. Tidak agak cepat. Kita ubah dengan sesuai yang ada di sini. Di sini kita kasih pinjam dan kembali. Sini pinjam untuk data pinjam. Kemudian di sini untuk data kembali. Oke, kita simpan dulu, kita refresh. Ya, muncul ya. Ya, datanya sama ya. Oke, di sini datanya sama. Untuk fungsi yang pertama saya akan jelaskan, yaitu fungsi pinjam. Dari sini kita klik dulu, coba. Saya akan muncul di sini ya. Muncul di sini linknya. Ya. Di sini ada A03. Di sini tidak bisa diubah karena saya buat otomatis dengan fungsi ini. Pertama, ambil data dulu dari tabel buku, kemudian cek kode terbesar yang ada di dalam tabel buku. Misalnya di sini A002 ya. Jadi saat saya mengklik pinjam buku, maka akan terbaca kode terbesarnya itu yang A002 menjadi A003 kode selanjutnya ya. Oke. Kemudian ya, di sini ya. Sini kode terbesarnya dicari, kemudian ambil angkanya dan diubah ke integer, urut, ditambah +1, kasih string A, kemudian ini untuk menampilkannya, menampilkan kodenya ya. Di sini mengambil string dari ini huruf, kemudian ini untuk string F dari urut yang ini ya. Kemudian ini, jadi saat kita mengklik submit ini diambil dari tombol ini, tombol button ini nih, proses. Akan lari ke sini, maksudnya
Saat mengklik submit, jika benar atau berhasil 0, lebih dari 0, maka data berhasil ditambahkan, kemudian akan dialihkan ke daftar buku.php. Dan jika gagal, akan muncul notifikasi data gagal ditambahkan, silahkan ulangi. Kita coba tambahkan dulu ya. Di sini misalnya nama Tretan Muslim, kemudian judul bukunya Nasionalisme, tanggal pinjam tanggal sekarang tanggal 15 ya, tanggal sekarang, pengembaliannya tanggal 18. Kita proses. Data berhasil ditambahkan, kemudian akan dialihkan ke sini langsung, dan benar muncul ya. Di sini kodenya 013 sesuai dengan kode terbesar yang ada di database sebelumnya. A02 di sini belum muncul, kita refresh ya, muncul Tretan Muslim ya, enggak lah. Kemudian fungsi dari pinjam itu ada di sini, fungsi tambah ya. Untuk global koneksi sama seperti yang registrasi ya, untuk mengambil koneksi dari database. Kemudian di sini kenapa saya jabarkan dahulu, karena jika di sini bertemu kutip banyak, di sini ada kutip penutup, kutip pembuka, tapi di sini juga harus ada kutip juga. Jika kita sini ganti, kita sini misalnya kita masukkan, bisa saja kita masukkan ke sini, tapi program ini tidak akan berjalan, akan error, karena di sini ada kode atau ada kutip. Di sini akan diketahui oleh program ini sebagai kutip penutup, karena di sini sudah ada kutip pembuka, maka akan error. Jika kita ubah ke misalnya kutip 1, nah di sini juga akan error. Kenapa? Karena di sini juga sudah ada kutip 1, di sini kutip 1, di sini kutip 1. Pemisahnya hanya ini. Jadi di dalam sini tidak boleh ada kutip 1. Hanya harus ada satu kutip, satu pembuka dan penutup. Tidak boleh 2. Oke, kita kembalikan. Kita ya, benar. Untuk query-nya di sini MySQL query, koneksi, masukkan koneksi database, kemudian query-nya, isi query-nya. Ini ya. Ini juga bisa kita masukkan ke dalam sini ya. Kita ganti ke sini. Tapi untuk biar lebih ringkas, lebih kelihatan rapi, kita buat seperti ini saja. Jika sudah masuk, dikembalikan nilainya. Ya. Kemudian coba kita salahkan dulu ya. Misalnya di sini kita enggak kasih nama, atau kita kasih nama saja, misalnya Fatur, tapi judul bukunya kita tidak isi, tanggalnya kita isi, kita proses. Nah, please fill out this field. Fungsi ini yaitu ada di sini. Nah, di sini ada di sini fungsi required. Jadi kolom nama ini dan kolom judul buku tidak boleh kosong, harus diisi. Atau misalnya di sini saya isi judul bukunya saja, pemrograman web. Kita proses. Dah. Oke ya, saya lanjut ya. Pinjam buku sudah selesai. Kemudian lanjut ke edit dan delete. Edit atau ubah ya, agak panjang ya. Jadi fungsi ubah itu hampir sama.
seperti tambah. Here sama. Ya. Session start. Jadi session start itu memulai session. Jadi untuk menampilkan ini. Ya, yang ada di sini. Ya. Di sini record function seperti biasa ya. Memang dibutuhkan untuk menyambungkan untuk koneksi ke database. Kemudian di sini ambil data dari tabel buku. Kita ambil semua data yang di tabel ada di tabel buku. Ini fungsi koneksinya con. Kemudian kita ambil kodenya. Ambilkan kode dari URL-nya. Kode. Ya, ini data query-nya dari sini. Ya, query ini. Jadi untuk menampung array di sini yang ada di data query yang ada di tabel sini ya. Oke, kita ubah di sini, select bintang from buku where kode dengan kode. Ini kenapa kita tulis 0, karena kita ngambil yang baris pertama, yaitu baris 0. Kalau array itu kan dia dimulai dari angka 0 sampai seterusnya ya. Jadi bukan angka 1 tapi 0. Ya, kemudian if is set post submit, jika kita klik submit itu kita klik ini ya, tombol editnya ya, edit dari submit di sini nih ya, sini nih kita klik submit dari edit. Oh, yang sini contoh ini, kita klik submit, ini klik submit. Kita klik submit, maka jika berhasil itu akan bernilai lebih dari 0. Biasanya sih dia bernilai 1 jika berhasil, dan akan keluar notifikasi data berhasil diubah dan akan dialihkan ke halaman daftar buku.php ya, untuk mengubah. Kita nanti coba kita coba edit atau ubah. Tapi jika gagal mengubah, maka data gagal diubah akan dikembalikan ke halaman itu sendiri. Kita coba ya. Kita coba yang sini bukunya nasionalisme. Kita ubah bukunya. Pengalaman web. Sini kita ganti namanya, tidak usah ya, ininya saja, atau tanggalnya yang kita ganti ke tanggal 19. Kita proses. Data berhasil diubah. Nah, langsung berpindah ke halaman daftar buku.php. Data berhasil diubah. Benar ya. Untuk fungsinya bersama seperti tambah. Jadi kita inisialisasikan dulu dengan variabel agar tidak banyak menggunakan tanda petik di dalam kode sini, jadi agar tidak error. Sama semua ya. Update buku, set kode, ngambil dari sini, nama ya sini, dan seterusnya. Oke, ubah kita sudah selesai. Dan untuk hapus itu sedikit ya, cuma sedikit aja dia kodenya, dan sini kodenya, kode functionnya. Klik delete. Jadi saat saya mengklik misalnya di sini edit, akan muncul di sini ya, ubah.php kode sama dengan A001. Jadi sesuai dengan
baris yang saya ingin klik atau saya sorot seperti ini. Ini akan berubah saat A003, A002, A001. Sama dengan delete juga. Ya, sesuai dia ngambil dari kodenya. Kita coba delete ya. Delete. Nah, akan muncul pop up dengan ya, delete data dengan kode A003 akan dihapus. Jika kita klik OK akan hilang. Kita coba OK. Data berhasil dihapus, OK. Akan dialihkan lagi ke halaman semula, halaman daftar buku, dan data yang nomor 3 ini hilang ya. Terlihat di sini masih ada. Kita coba refresh. Ya, benar ya, hilang datanya. Fungsinya seperti ini. Global connection untuk mengambil koneksi ya, koneksi dari database. Kemudian query-nya harus koneksi dulu, baru query delete from buku, di mana kodenya itu sama dengan kode untuk menunjukkan data mana yang akan dihapus dengan kode yang ditunjukkan. Kita di sini ya, A002 di sini terlihat. Dan kembalikan lagi nilainya. Oke, kita coba sekali lagi. Delete atau kita cancel. Nah, dia tidak akan terjadi apa-apa walaupun kita refresh, karena kita tidak jadi mendelete nya. Kita coba lagi. Oke. Dan datanya akan hilang. Dan di database juga akan hilang. Benar ya. Di sini untuk session startnya. Jadi nama ini akan terus muncul sampai session start itu dihentikan. Kapan dihentikan? Saat saya mengklik logout. Jadi saya di sini menambahkan logout. Session start, session di sini untuk menghentikan, session destroy. Ya. Hapus sudah selesai. Ini jika berhasil dihapus seperti ini. Ya, tadi sebelum dihapus muncul seperti ini ya. Jadi ada di sini on click return function. Data dengan kode diambil kodenya dari kode PHP dari atas ya, result dari sini. Bukan dari sini. Result itu hanya untuk mengambil data dari bukunya, dari tabel buku, kemudian hentikan lagi di sini. Ya, di sini. Jadi kodenya ini mengambil dari sini. Ya, kode results, kode. Kemudian on click akan muncul. Ya, on click akan muncul seperti ini, on click. Fungsi on click ini hanya sebagai pop up saja untuk konfirmasi bahwa data ini akan benar-benar dihapus atau tidak. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan dari user yang tidak sengaja mengklik, maka akan muncul notifikasi awal dulu. Kita cancel, tidak jadi ya. Sini fungsi kodenya. Ya. Terus di sini ada logout.php ya. Ini untuk menghentikan sessionnya. Jadi untuk menghentikan fungsi session ini, saat saya mengklik logout maka akan keluar. Soalnya kalau tidak saya logout, saya akan masih bisa pergi ke semua halaman yang ada di sini. Misalnya ke edit atau ke delete. Fungsinya akan berjalan seperti sedia kala, tapi setelah saya mengklik logout maka akan hilang semua. Di sini coba ya, kita copy. Di sini akan muncul, tapi kalau saya logout, kita copy, nah dia akan kembali ke halaman login karena sessionnya itu dihentikan atau
destroy ya. Misalnya di sini daftar buku, bisa saya klik daftar buku, karena dihentikan session karena sudah dihentikan saat saya klik logout. Nah di sini logout.php ya. Sekian dari saya, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.